1 juta yang sebetulnya kita mau infakkan gitu ya. Paling utama kita infakkan dulu sama emak kita 200.000. Kemudian mertua kita 200.000, sisa 600.000. 600.000 bagi tuh kepada kerabat kita. Kerabat kita siapa tuh? Kalau orang Jakarta bilang encang-encing kita. Berarti adalah saudara sepupu kita, saudara kandung kita. Mungkin saudara kandung kita sudah berkecukupan tuh teman-teman sekalian. Dia punya anak kan? Punya anak yang masih kecil, kasih tuh 50.000. Ponakan kita tuh. Baru kemudian setelah itu anak-anak yatim yang ada di lingkungan kita. Jangan anak-anak yatim yang jauh dulu. Anak-anak yatim yang ada di lingkungan kita terlebih dahulu. Berapa kita mau kasih? 100.000. Baru kemudian adalah orang-orang miskin yang ada di lingkungan kita. Masa kita nggak tahu yang orang-orang miskin di lingkungan kita? Pasti kita kenal yang namanya di RT kita. Tapi kalau Bu Nini mah kagak ada tuh rumahnya sampai kanan kiri miskin. Iya. Oh Kristen. Iya, kalau di tempat saya banyak tuh. Bahkan di tetangga saya itu, teman-teman sekalian, itu kanan lansia, anak-anaknya tidak berkecukupan, sehingga makan, minum, buang air besar, pipis di situ, sehingga dia butuh setiap harinya itu Pampers. Nah, boleh nggak kita kasih nanti untuk membeli Pampers? Boleh. Itu buat siapa? Tetangga kita dan orang miskin. Baru kemudian tetangga kita yang jauh. Tetangga kita yang jauh, siapa misalnya? Ya kita anggap memang dia punya kemampuan untuk mendoakan kita. Di lingkungan di tetangga jauh kita misalnya ada yayasan yatim piatu gitu ya, panti asuhan, boleh itu kita kasih. Jadi ingat betul teman-teman sekalian, karib kerabat itu bukan hanya saudara kita, tapi juga teman-teman kita nih yang ada di sini. Nah, jadi kita ngebayangin yang disebut dengan karib kerabat itu pertama berinteraksi dengan kita, sesaudara gitu ya, sedarah. Baru yang kemudian yang beraktivitas dengan kita paling lama. Kita di tempat kerja berapa lama? 2 tahun. Buat cicit. Bukan. Maksud kita ketemu sama teman kita dari jam 8 sampai dengan jam 4. Berapa tuh? 8 jam. Jadi kalau ada teman kita yang butuh bantuan, ya dibantu kalau kita ada berlebihan. Itu ya. Gus, apa Gus? Ya jangan juga kebangetan maksudnya. Hari ini ditraktir, besok hari traktir lagi, besok hari traktir lagi, nggak juga gitu maksudnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi akhlak yang baik itu sangat diutamakan. Nah, di dalam surah Ali Imran itu dijelaskan tuh. Dan tahanlah amarahmu dan maafkanlah orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Marah melulu sih. Iya tuh, gimana tuh? Cerdas. Makanya marah melulu saya Gimana tuh? Jadi usahakan betul segala hal yang berkaitan dengan amarah kita itu ada yang kita sebut ada batasnya nggak sih gitu ya. Memaafkan orang lain nggak ada batasnya. Jadi selama kita hidup di dunia itu ya memang penting untuk menahan amarah kita. Tapi usahakan jangan sampai hati kita itu menjadi rusak, kemudian diri kita menjadi sakit gara-gara amarah kita. Karena ketika ada orang yang membicarakan kita, kalimat sederhananya teman-teman sekalian,
Tidak mengapa dia membicarakan kejelekan kita. Yang penting dia memikirkan dirinya sendiri, bukan memikirkan kita. Lebih baik memikirkan diri kita daripada memikirkan orang lain. Itu sudah menjadi keharusan buat kita. Kemudian hadis tentang akhlak mulia. Tidak sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin kelak pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Kemudian sesungguhnya Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nah, terakhir teman-teman sekalian, sebagai penutup, pandangan ulama yang berkaitan dengan akhlak. Akhlak yang baik adalah cerminan iman yang kuat dan kunci utama kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Abdullah bin Mubarak, husnul khuluq adalah wajah berseri. Nah, siapa yang wajahnya berseri? Pol, kalau ditanya berseri gitu Pol. Jangan ini Pol. Berbuat ma'ruf. Kemudian menahan diri dari menyakiti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang punya husnul khuluq, akhlak yang baik. Kesimpulan kita teman-teman sekalian, yang pertama 4 hal yang dapat meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dermawan. Apa? ya. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, dermawan. Yang keempat, akhlak yang baik. Oke, itu teman-teman, ada lagi yang lain? Karena kita harus Dipul nggak ada? Oke, cukup. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.